Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari Eja dipimpin doanya. Teman-teman, marilah kita berdoa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena kita tadi sudah berdoa, mari kita sebelum memulai pelajaran kita menyanyikan salah satu wajib nasional yang berjudul Garuda Pancasila. Yuk. Satu, dua, tiga. Garuda Pancasila. Pada sarapan belum tadi di rumah? Sudah. Aku mau tanya, ada yang tidak hadir hari ini? Tidak. Hadir semua? Iya. Coba ditengok lagi kanan kirinya. Ada nggak temennya yang tidak hadir, tidak berangkat, tidak bersekolah hari ini? Hadir semua ya? Alhamdulillah, berarti kita semuanya dalam keadaan sehat sehingga kita dapat berkumpul di sekolah kita pada hari ini. Kemudian sebelum memasuki tahapan pembelajaran, Ibu mau ada ice breaking sedikit. Ya? Kelas 6 Siap. Kelas 6 Siap. Kelas 6 Siap. Kelas 6 bagaimana kabarnya? Baik. Siapkah kalian untuk belajar? Siap. Semangat semuanya, dengar dengan seksama, siswa kelas 6 semuanya. Hebat. Ibu Nita, bagaimana kabarnya? Baik, Siapkah ajarin kami semua? siap. Kami siap belajar dengan seksama. Kami bisa, kami fokus dan kami paham. Hore! Ya, karena kita tadi sudah berdoa, sudah menyanyikan lagu wajib, sudah ada ice breaking sedikit, berarti sudah siap belajar. Hari ini kita akan belajar yaitu nih. Apa? Berpikir komputasional. Berpikir komputasional. Ini masih ada hubungannya dengan yang kemarin. Kalau kemarin kita belajar tentang coding dan kecerdasan artifisial, hari ini kita akan belajar tentang berpikir komputasional, ya. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu kalian mampu memahami konsep dasar berpikir komputasional sebagai pendekatan sistematis dalam memecahkan masalah. Yang kedua, kalian mampu menguraikan dan memberi contoh penerapan berpikir komputasional dalam menyelesaikan berbagai permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Selanjutnya, nih. Coba, apa sih yang terlintas di pikiranmu saat mendengar kata kecerdasan buatan? Ada yang tahu? Komputer. Apa? Komputer. Nah, ya itu komputer itu salah satu kecerdasan buatan yang dibuat oleh siapa? Manusia. Dibuat oleh manusia. Manusia itu seperti apa sih? Seperti kita, ya. Kita ini adalah manusia. Jadi kecerdasan buatan berpikir komputasional adalah suatu pendekatan dan memecahkan masalah dengan data yang sistematis terinspirasi oleh dari komputer. Definisi berpikir komputasional yaitu suatu pendekatan untuk memecahkan masalah dengan cara sistematis dan logis.
komputasional, cara berpikir sistematis untuk memecahkan masalah seperti otak komputer, logis, pakai tahapan, dan efisien. Maksudnya dari efisien adalah pasti, ya, karena yang bisa manfaatnya itu dapat memecahkan masalahnya secara logis. Terus yang kedua ada beradaptasi dengan perubahan zaman. Jadi semakin zaman, semakin meningkatnya zaman, maka semakin canggih. Kalau kita tidak belajar dari sekarang, kita akan tertinggal. Yang ketiga yaitu meningkatkan keterampilan berpikir kritis dan rasional. Jadi semakin pengetahuan kita banyak, kita akan semakin berpikir kritis dan rasional. Berpikir komputasional ini ada 4 prinsip. Yang pertama ada apa? Dekomposisi. Ada dekomposisi. Yang kedua ada apa? Pengenalan pola. Yang ketiga ada apa? Abstraksi. Yang keempat ada apa? Algoritma. Nah, itu yang harus kalian pahami. Ibu jelaskan yang pertama yaitu ada namanya dekomposisi. Apa sih dekomposisi itu? Dekomposisi adalah memecah masalah besar menjadi masalah yang lebih kecil ke. Contohnya seperti pesta ulang tahun. Kalian pernah datang ke pesta ulang tahun? Pernah atau pernah membuat pesta ulang tahun? Itu kalian kalau datang yang kalian lihat ada apa di pesta itu? Ada balon, dekorasi ya, ada kue, ada makanannya, ya kan? Dan kalian kalau datang itu emang datang langsung datang? Tidak kan? Kalian mesti di apa? Diundang terlebih dahulu. Nah, kalau kita mau buat pesta, kita harus menyiapkan itu semua ya. Menyiapkan tempatnya, ya kan? Kita mau ditempatkan di mana? Waktunya, dekorannya, makanannya, undangannya, ya. Dan siapa-siapa yang akan datang. Itu namanya dekomposisi atau memecahkan masalah besar yang membuat pesta itu menjadi masalah lebih kecil. Ada pengenalan pola, ya. Apa sih pengenalan pola itu? Pengenalan pola adalah Pola atau kesamaan. Dengan mengenali pola kita bisa menemukan solusi yang lebih efisien. ya. Pengenalan pola adalah mengenali pola atau kesamaan. Dengan mengenali pola, kita bisa menemukan solusi yang lebih efisien. Contohnya seperti apa? Jadwal sekolah yang ada setiap minggu jalan. Nah, jadwal sekolah yang setiap minggu berubah. Contohnya seperti jadwal piket, jadwal pelajaran. Misalnya kalau hari Senin yang piket siapa? Hari di sini. Hari Senin yang piket siapa? Ada Eja, ada Vinila, ada Cibi. Nah, berarti Indra juga kan? Nah, berarti Senin depan kalian lagi, ya kan? Setiap hari Senin, Selasa, Rabu sampai Sabtu berbeda-beda tidak? Nah, berbeda-beda, tetapi minggu depannya sama lagi, ya kan? Nah, itu adalah contoh dari kalau di matematika kalian ada contoh namanya begini. Pernah lihat soal yang begini? 2, 4, 6, terus selanjutnya 8, terus 12 dan sebagainya, ya kan? Ini polanya berarti apa? Semuanya bertambah plus 2. Kalau di sini plus 2, sini plus 2, plus 2. Begitu kan? Nah, itu adalah contoh dari pengenalan pola. Selanjutnya yang ketiga yaitu ada apa? Abstraksi. Apa itu abstraksi? Abstraksi adalah memori informasi dengan memasukkan model informasi yang berisian dengan memperkenalkan informasi yang tidak perlu. Ya, abstraksi adalah menyaring informasi dan memfokuskan pada informasi yang penting dengan menyederhanakan informasi yang tidak perlu. Contohnya seperti apa? Jalan-jalan ke sekolah, kalian hanya perlu tahu nama jalan dan waktu berangkat. Ya, contohnya saat mencari jalan ke sekolah, kalian hanya perlu tahu nama jalan dan waktu berangkat, ya. Jadi jalannya lewat. Dan abstraksi ini adalah tadi apa? Menyaring informasi yang memfokuskan pada
informasi yang penting. Nah, garis bawahi, penting. Kalian pernah belajar bahasa Indonesia, bukan? Nah, di pelajaran bahasa Indonesia ada yang namanya rangkuman. Merangkum isi. Keempat, ada namanya algoritma. Nah, apa itu algoritma? Algoritma adalah langkah-langkah dalam menyelesaikan masalah. Contohnya, ini tadi yang kita bahas, ya? Ya kan? Memasak mie instan. Gimana? Emang langsung jadi mie-nya? Enggak kan? Kita harus apa dulu? Menyiapkan bahan-bahannya, ya kan? Memasaknya terlebih dahulu. Kemudian gimana menyiapkannya? Kasih panci sama air, ya kan? Buka bungkusnya, lalu masak, kemudian tuangkan bumbunya ke dalam mangkok. Dan kemudian kalau sudah matang dituangkan, begitu bukan? Nah, itu semua langkah-langkah. Seperti mencuci baju di mesin cuci. Yang pertama harus disiapkan apanya? Airnya, baju kotornya, ya kan? Siapkan, tuangkan airnya. Kemudian apa? Masukkan baju kok. Lalu tuangkan deterjen. Lalu diputar, ya kan? Nah, itu adalah salah satu contoh langkah-langkah yang disebut algoritma. Jadi kecerdasan artifisial itu disebutnya apa? AI. Jadi AI itu bisa mendengar. Kalian pernah buka HP, ada Google, ada bacaannya di situ tombol mikrofon. Kalau kalian pencet halo Google, AI bisa melihat. Kalau misalnya kalian kalau di YouTube carinya video apa? Video apa? Lagu anak-anak misalnya ya. Nah, kalau kalian pencariannya lagu anak-anak nih, pasti yang keluar setelahnya adalah lagu anak-anak terus kan? Jadi komputer itu bisa belajar seperti manusia melalui pengalaman atau sebagai data, ya. Jadi dia menyimpan. Ada namanya, kita kalau kalian sudah pernah buka namanya ChatGPT belum? Itu untuk mencari tahu semua informasi kan? Nah, semua informasi itu disimpan dalam ChatGPT. Ya, ChatGPT itu kalau kita pinter, semakin kita banyak mencari tahu datanya, dia semakin mempelajarinya. ChatGPT. Yang belum tahu nanti sampai rumah dibuka HP-nya, diketik ChatGPT. Ya, itu bisa membantu pekerjaan kalian menjadi lebih mudah. Yang buat siapa? Manusia sama komputer pinteran mana? Kenapa? Ya, karena yang membuat manusia. Nama, kemudian ditulis nomor 1 dan 2. Langsung jawabannya saja. Berpikir apa tadi 4 komponennya? Yang pertama, ada apa? Ada apa? Dekomposisi. Terus yang kedua ada apa? Terus ada apa lagi? Ada 4. Ada. Ibu beri waktu 5 menit ya. Boleh dikumpulkan.
Dan kelompok 3 yang ditulis nama kelompoknya ya. Kemudian dikerjakan. Nih. Ya. Dikerjakan bersama-sama. Soalnya tidak banyak dan harus dikerjakan secara bersama-sama. Ayo, bisa mulai. Ibu kasih waktu 10 menit untuk mengerjakannya. Sudah? Sudah habis, bisa dikumpulkan yuk. Nih. Dikumpulkan ke depan. Ini adalah jawaban dari kelompok 1. Coba didengerin. Diskusikan dengan kelompokmu apa yang dimaksud dengan berpikir komputasional. Berpikir komputasional adalah suatu pendekatan untuk memecahkan masalah dengan cara yang sistematis dan logis. Kecerdasan artifisial mencari video anak-anak menonton keracunan taman. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Masalah dengan cara sistematis dan logis diinspirasi oleh konsep-konsep dari ilmu komputer. Apa yang dimaksud dengan kecerdasan artifisial? Kecerdasan artifisial AI yaitu cara berpikir sistematis untuk memecahkan masalah seperti komputer logis dan tak bertangkap efisien. Sebutkan kegiatan sehari-hari yang merupakan kecerdasan artifisial. Menambah YouTube, bermain game, menonton video. Ya. Beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Mana tepuk tangannya? Sekali lagi, beri tepuk tangan untuk kita semua. Yang memungkinkan Seorang memecahkan masalah dengan pendekatannya dapat ya, berpikir komputasional adalah keterampilan kognitif yang memungkinkan seseorang memecahkan masalah secara sistematis dengan pendekatan yang dapat diotomatisasi menggunakan komputer. Terus ada 4 pilar berpikir nasional. Yang pertama ada apa? Yang kedua ada apa? Yang ketiga ada apa? Yang keempat ada apa? Ya, itu membantu siswa memahami dan menyusun solusi yang efisien, logis, dan terstruktur. Kemudian, berpikir komputasional itu merupakan fondasi penting dalam belajar pemrograman atau yang disebut coding. Hari ini pembelajaran kita sudah selesai sampai di sini. Dilanjutkan minggu depan, ya, besok kembali. Dan boleh siap-siap untuk pulang. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi
besok ya. Yuk boleh pulang.